Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton podcast ini. Dengan saya, Made Dwi Jendra Raja Bumi sebagai host atau pemandu kita pada podcast kali ini. Sebagai seorang pelajar, tentu kewajiban kita adalah belajar, bukan? Nah, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang tentu akan relate dengan semua orang, terutama remaja, karena remaja masih dalam status pelajar, bukan? Tapi tentu orang dewasa juga pasti bakal relate, karena sebagai orang yang pernah belajar dan pasti akan selalu belajar seumur hidup, pasti tidak akan pernah tidak relate dengan topik ini. Nah, di topik kali ini, daripada bahas sendiri nih, kayak orang jomblo, mending saya undang dua bintang tamu yang bisa barengin saya deh berdiskusi dalam topik kali ini, topik pendidikan. Oke, jadi saya udah mengundang dua bintang tamu yang di sini tuh ada. Perkenalkan, saya Imadi Raditya Krisnanta, bisa dipanggil Radit. Perkenalkan, saya Made Adesinta Novita Rastri, bisa dipanggil Adesinta. Ya, dan kita bertiga itu dari kelas 11 B2 atau kelas Presis. Oke. Jadi kenapa sih aku undang kalian di sini? Karena aku tuh ngeliat kalian tuh jadi siswa tuh aktif banget di kelas. Kayak ada pertanyaan dikit pasti langsung angkat tangan, ada soal dikit pasti langsung jawab. Dan itu aku salut banget sih. Nah, di sini kan juga ada Sinta sebagai seorang duta pendidikan, betul? Ya, dan Raditya sebagai seorang anggota organisasi di sekolah juga sebagai siswa aktif. Nah, di sini santai aja. Nah, udah makan? Udah. Dia barusan makan sebelum podcast. Pantas bau. Oke, jadi kita di sini santai aja ya, nggak usah tegang-tegang pembahasannya. Tapi tentu dengan serius ya bahasnya, karena kita bakal bahas pendidikan yang udah kita jalani atau mungkin nanti kita terka-terka deh apa yang bakal terjadi nanti. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Jadi kita itu kan sebagai generasi yang udah pernah nyoba dua kurikulum. Dan kurikulum itu kan sebagai instrumen dari pendidikan yang kita lakukan sebagai kewajiban kita setiap hari sebagai seorang pelajar. Nah, kalian ngerasa gak sih ada perbedaan dari dua kurikulum itu, kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka? Coba cerita sedikit perbedaannya apa gitu dan apa yang kerasa. Nah, perbedaannya sendiri dari kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka itu sendiri memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Mulai dari kurikulum K13 yang lebih mengutamakan nilai akademis, pembelajaran teori di kelas saja, dan kurikulum Merdeka yang mendorong kita untuk mengedepankan nilai karakter, moral, kreativitas, dan inovasi. Nah, di sini menurut saya kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka itu sama baiknya. Tetapi kalau dari diri saya sendiri, saya lebih menyukai kurikulum Merdeka karena mendorong saya untuk berkreativitas dan juga berinovasi, begitu. Iya. Kalau aku sama sih kayak Adesinta ya, kurikulum mereka tuh sangat asik lah untuk zaman sekarang ini. Kita tuh lebih inilah namanya fleksibel dalam belajarnya. Kalau di materi itu kita bisa nyari di YouTube, Google, apalagi ada ChatGPT lagi. Ya, teknologi ya. Teknologi, AI. Menurutku lebih seru sih belajar kurikulum mereka ini. Apalagi di kelas kita tuh sering ada kuisis ya. Kuisis. Google Form itu. Google Iya, Form. aduh. Google Form. Rebut-rebutan Asik juara. banget ya. Kalau aku juara satu sih. Keduanya. Ketiganya. Ya, benar lebih gitu ya. Ya, tapi emang kerasa banget gak sih emang perubahan kurikulum ini? Sebagai kurikulum kan emang instrumen dari pendidikan, dan gimana kita belajar itu kan ditentukan dari kurikulum kita. Nah, K13 yang berbasis buku dan kurikulum Merdeka yang berbasis kita cari tahu sendiri. Dan itu dengan Project P5 itu menurutku efektif banget gak sih? Iya, efektif. Iya. Oke, bahas Project P5. Ada nih, Project P5 kan salah satunya itu apa satunya? Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal, betul. Nah, udah mulai bisa ketebak nih apa yang mau kita bahas. Indonesia, negara kita, itu penuh dengan budaya. Ada ribuan budaya mungkin di Indonesia sekarang ini. Nah, kira-kira dengan kurikulum Merdeka ini, pelestarian budaya itu lebih naik atau malah lebih turun dibanding kurikulum sebelumnya? Sementara kurikulum sebelumnya kan cuma kayak anak-anak, wayang itu seperti ini. Fungsinya ini, dan caranya tuh ini. Cuman baca aja. Gimana menurut kalian? Coba. Nah, kalau kurikulum sebelumnya itu ya kita belajar dari buku bahwa ini loh budaya kita, tanpa adanya kita itu melakukan kreativitas dan mencari tahu lebih dalam terkait budaya tersebut. Tetapi di kurikulum Merdeka itu sendiri kita ada Project P5 yang dimana pengembangan profil pelajar Pancasila yang memiliki beberapa tema, yaitu adalah kearifan lokal, bangunlah jiwa raga, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini dari proyek-proyek tersebut mendorong kita untuk mencari lebih tahu dari budaya itu sendiri, dan juga
kita jadinya menyadari bahwa inilah budaya kita dan kita menghargai budaya kita sendiri dan kita terdorong untuk melakukan pelestarian budaya sehingga pelestarian budaya di kurikulum Merdeka ini menjadi lebih meningkat begitu. Betul. Ya sih, kalau di aku gitu juga. Kalau misalkan di P5 tuh kita bisa belajar lebih mendalam tentang budaya, bukan tentang pengertiannya aja, melainkan juga masuk ke dalam budaya tersebut sih. Ya sih. Kalau masalah budaya-budaya itu kan kita juga pasti ada kerja kelompok tuh di K13. Tapi kayak kalau di kurikulum Merdeka nih ada tempat, ada waktu yang memang disediakan untuk kita untuk belajar budaya gitu loh. Nah, itu jadi kan kita nggak kayak masih ada PR ini, nggak bisa dulu kerpok. Jadi nggak perlu gitu lagi sekarang karena emang ini tuh udah dari sekolah dan dengan pembina-pembina yang seru banget tiap hari ngasih kita revisi proposal kita dan proposal itu bermanfaat banget gak sih kita belajar untuk ke depan kita. Iya bener banget proposal itu. Ke depan kita kan penting. pasti bakal bikin dokumen banyak. Iya. Dan itu revisinya ngena banget sih, itu berguna banget di ke depan selanjutnya. Ada lagi soal nih. Ada. Mau nanya apa lagi nih? Oke. Tadi kan udah tuh bahas masalah budaya dan juga kurikulumnya. Tapi apa guna kurikulum dan juga apa guna budaya dari suatu negara kalau nggak ada yang mau ngelestariin? Nah, kali ini kita bakal berbicara tentang niat seorang remaja. Guruku pernah bilang sebuah statement. Dia bilang bahwa tidak ada orang yang terlahir pintar ataupun bodoh, tapi terlahir mau atau tidak. Nah, di situ aku langsung kepikiran tuh kayak, iya ya. Kalau dulu pas kecil aku nggak rajin belajar, mungkin aku nggak kayak gini sekarang. Coba dulu orang tuaku nggak nyuruh aku belajar, mungkin aku nggak kayak gini sekarang. Gitu pemikiranku dulu pertama kali dengernya. Coba kalian ceritain dikit, kalian setuju nggak sama statement itu? Dan ada relate gitu sih kan? Iya, tentunya aku sangat setuju dengan statement yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang terlahir bodoh maupun pintar, melainkan mau dan tidak. Jadi di sini aku punya pengalaman di mana aku ingin mengikuti sebuah lomba, tapi aku belum punya pengalaman di bidang tersebut. Lomba apa itu? Lomba kayak waktu ini ikut duta pendidikan Oh, itu. oh iya, keren. Itu sebelumnya aku belum pernah join organisasi, tapi karena ada kemauan, tekad dan usaha itu bisa dikerjakan. Jadi buat kalian juga, kalau kalian memiliki sebuah cita-cita, kemauan, kalau kalian punya kemauan, tekad dan juga usaha, pasti apa yang kalian kerjakan itu akan berhasil gitu. Betul. Mungkin kalau Ade Sinta nggak menguatkan tekadnya untuk bergabung ke organisasi itu, mungkin kita nggak akan buka podcast ini dengan Ade Sinta sebagai seorang duta pendidikan. Keren sekali Ade Sinta. Radit? Kalau aku pengalaman ya. Ya, pengalaman. Di SD aku lumayan jarang lah belajar. Lumayan Jarang belajar. Kebanyakan bermain. Habis itu dah peringkatku jadinya di bawah jadinya itu. Peringkat paling bawah. Di SMP nih lah mulai Covid. Mulai Covid tuh kan pengalaman nih. Covid tuh menggunakan HP biasanya. Orang tua aku tuh kayak membatasi lah penggunaan HP. Jadi aku makin rajin lah belajar gitu. Jadinya bisa lah menyalip jadi di atas lah. Asik. Keren ya. Ya, mungkin sama seperti Ade Sinta nih. Kalau Radit nggak menguatkan tekadnya tadi di awal untuk belajar, mungkin kita nggak akan buka podcast ini dengan Radit sebagai seorang siswa yang aktif di pelajaran. Keren sekali orang yang saya undangin memang. Di bawah Raja. Ya, mungkin cerita sedikit juga saya deh. Aku juga dulu bukan orang yang emang pinter banget pas SD apalagi, kayak biasa aja. Nggak bodoh, nggak pinter, karena emang nggak pernah belajar. Cuman kayak di SMP tuh, di Covid tuh kerasa banget di Covid. Tapi di Covid itu rancu gak sih? Bisa kamu males banget atau rajin banget gak sih? Iya benar. Iya. Untungnya kita rajin ya ambilnya. Setengah. Setengah. Itu tergantung dari kemauan Ya, juga. Kemauan sih dulu. Ya, dan itulah topik kita kali ini. Kemauan, niat. Kemauan. Oke. Nah, itu kan sebelumnya di masa lalu kita tuh. Di masa lalu kita udah menguatkan diri kita yang sekarang supaya kita tuh siap untuk apa yang kita hadapi kali ini. Dan kita mungkin nerka sedikit masa depan kita. Nih statement satu lagi deh, banyak sekali saya ngasih statement dari tadi. Satu lagi guruku ada bilang bahwa kunci kesuksesan atau tolok ukur kesuksesan ada di ilmu pengetahuan. Dan di situ aku langsung nanya ke guruku, Bu, itu artinya apa sih Bu? Mungkin aku dulu ngiranya kayak, oh cuman rajin belajar aja, kayak nggak sejauh yang sekarang. Tapi sekarang setelah 16 tahun hidup, setelah belajar beberapa banyak hal, aku mulai nyadarin kayak
Betul ya, sebenarnya aku pelajarin itu ada manfaatnya di kemudian hari. Kayak terakhir tuh polinomial lah matematika kita ya. Iya. Nah, itu aku di organisasiku kan banyak tuh ngitung-ngitung data. Itu aku pakai polinomialku dan cepat banget selesainya. Dan Berguna. itu berguna banget. Nah, Coba kalian cerita sedikit. Kira-kira ada nggak sih ilmu yang kepake gitu yang di kelas atau mungkin yang di manapun kalian pelajarin gitu? Silakan. Ya, tentunya pelajaran di kelas itu banyak sekali dampaknya di kehidupan aku yang sekarang maupun dampaknya nanti di masa depan aku. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa belajar itu sendiri tidak hanya berada di kelas saja, di sekolah. Tapi kita bisa belajar di mana saja dan juga kapan saja. Bahkan kita juga bisa belajar dengan pengalaman yang kita dapat dari diri sendiri dan juga pengalaman dari orang lain gitu. ya jadi pelajaran di kelas itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh juga pengalaman nih, pas kita belajar biologi, dampak mengonsumsi gula setiap hari. Ya. Mulai saat itulah semenjak aku tahu mengonsumsi gula itu sangat berbahaya lah bagi Kalau tubuh berlebihan. kita. Ya. Jadi mengurangi lah jadinya sekarang mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung gula yang banyak itu. Kemarin minum apa itu? Teh poci. Seminggu sekali. Ya, sedikit sekali teh hocinya ya. Ya. Boleh lah. Ya. Tuh benar kata Desinta tadi, belajar itu nggak harus selalu di sekolah aja, tapi bisa dimanapun dan kapanpun. Pengalaman seperti kehidupan bertahan hidup, survival itu tentu penting dong di kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin kita bakal di kehidupan ini bakal selalu gini terus dan kita cuma perlu belajar aja. Tapi pasti akan ada yang begini dan di situ itulah tugas kita untuk menyeimbangkan itu karena itu memang kehidupan kita sendiri bukan? Ya. Dari semua pertanyaan itu kita bisa simpulkan bahwa inti dari kita di sini itu adalah mengenai pendidikan karena kita sebagai seorang pelajar pasti kan pendidikan nih. Nah, soal pertama kita udah bahas instrumen belajar kita. Yang kedua, kita di Indonesia itu di tempat kita berpijak Indonesia itu gimana dampaknya instrumen kita. Dan yang ketiga itu apa guna dari instrumen dan juga negara kita kalau tidak ada yang mau ngelestariin, nggak ada yang mau belajar misalnya. Dan yang keempat itu dengan seluruhnya itu apa sih yang akan terjadi di masa depan? Apa yang bisa kita ambil di pembicaraan kita kali ini? Oke, jadi yang bisa kita ambil dari podcast kali ini adalah mengenai dampak kurikulum itu dengan pelajar di Indonesia. Tentu mendapatkan dampak yang sangat signifikan mulai dari kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Lalu kita juga lebih terdorong kreativitas, lebih terdorong semakin rajin kayak Radit ya kan. Terus kita juga ada niat untuk melestarikan budaya Indonesia, ini bagus banget. Terus kita juga belajar bahwa belajar itu tidak hanya di kelas saja, tetapi juga bisa di mana saja. Betul. Gitu. Dan harus punya kemauan. Ya. Tepat. Radit, kata-katanya hari ini? Nggak ada kata-kata. Nggak punya Iya. kata-kata. Biasanya di kelas dia soalnya duta paham. Ya, apa-apa dikit paham. Siapa itu? Ya, itulah. Wali. Oke. Jadi intinya itu bagai pisau. Manusia itu bagai pisau. Setajam-tajam apapun kita hari ini, tapi kalau di hari kemudian kita nggak mengasahnya, tentu bakal puntul dong. Tentu akan tidak tajam lagi. Dan itulah topik pembahasan kita kali ini. Dengan adanya kita instrumen yang udah memadai kita untuk belajar, dengan kemauan kita untuk belajar dan apa yang akan kita lakukan di kedepannya nanti itu kan tentu semuanya dengan belajar. Dan itulah yang ingin kita bangun kali ini. Jadi teman-teman semua kami harap dengan apa yang kita sampaikan hari ini kalian semua bisa mengambil dampak baiknya bahwa kita itu akan belajar bersama-sama dan kita semua itu adalah sebagai seorang pelajar yang memiliki kewajiban untuk belajar dan tentu kesuksesan di masa depan. Saya Raja, Saya Ade Sinta. Saya Raditya. pamit undur diri. Terima kasih.